Kalau Indonesia menang 2-0 lawan Irak dan Irak menang 2-0 lawan Arab Saudi, kita lolos secara langsung. Saya akan kasih uang rokok 10 orang pertama. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sampai ketemu lagi di channel saya Kopi Sport 79. Kali ini kita akan membahas review untuk pertandingan final antara Indonesia melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia round 4. Tapi sebelum itu, karena channel saya Kopi Sport, saya sudah buatkan kopi. Nih cara buatnya. Namanya es kopi bir Isa Kopi. Ini cara buatnya, saya buat. Saksikan. Sudah? Nah, ini hasilnya. Sebelum kita bahas, mari kita ngopi dulu biar kita bahasnya secara elegan dan menarik. Nah, ini es kopi bir, namanya aja terdiri ya kopi double espresso. Saya pakai blend 50-50 Arabica Robusta, terus ada sirup ada tambah sirup, tambah ada air sodanya. Serasa minum bir. Itu bukan bir, ini halal ya, halal. Oke teman-teman, mari kita bahas. Sebelumnya terima kasih kalian sudah menyaksikan video yang saya sebelumnya, preview antara pertandingan Arab Saudi melawan Irak. Salahnya kita kalah ya 3-2. Padahal harapannya saya ada buat tebak skor. Kalau yang ada kita akan bagikan transfer walaupun uang rokok lah. Nah, sebelum kita bahas, tapi kita review ya pertandingan sebelumnya. Sayangnya teman-teman ya, sebenarnya tidak ada yang salah sih dengan formasi, dengan orang gitu kan. Karena yang dipilih-pilih ini adalah putra terbaik Indonesia, semuanya sama. Hanya saja memang beberapa orang itu secara mentality sepertinya tidak siap ya teman-teman untuk menghadapi pertandingan sebesar ini. Memang saya lihat ada 3 orang yang tidak siap. 1 Yakub Sayuri, 2 Mark Klok, dan ketiga itu adalah Beckham. Mereka bagus teman-teman, tapi saya rasa mereka belum siap untuk menjadi starter pertandingan sebesar ini. Saya rasa kemampuan mereka itu bagus karena mereka starter terus di Persib. Saya nonton Persib terus, tapi itulah. Tapi nggak apa-apa, kita semangati mereka. Ini adalah pengalaman untuk atlet-atlet kita bersaing di tingkat dunia. Memang dibutuhkan adalah mentalitas yang luar biasa. Nah, sementara teman-teman yang lain, anak-anak di sekolah lain, udah biasa di dunia berdunia, kayak Pendix, CIJ, semua udah biasa. Jadi biasa mereka. Jadi hari gini masih udah jadi ya syukurnya masih 3-2, kita masih punya kesempatan. Mari kita bahas pertandingan dengan Irak ini. Nah, dengan Irak ini mudah-mudahan Indonesia punya hoki, punya dengan doa dan dukungan dari kita 286 juta rakyat Indonesia, timnas kita bisa mengalahkan Irak besok malam dini hari jam 2.30. Ingat, Minggu dini hari jam 2.30 seluruh Indonesia mari kita saksikan. Nah, saya sih prediksi saya tidak ada yang salah sih, formasi 4-3-3, 3-4-3 semua sama semua. Saya sih tetap biarlah kita pakai, saya tetap optimis karena ini eranya Coach Patrick, dia harus membuktikan bahwa dia memang pelatih hebat. Jadi kalau dia pakai ke 3-4-3 dia masih dihantui sama Sinteyong. Jadi dia harus tetap pakai 4-2-3-1 atau 4-3-3, tapi yang perlu itu adalah ditempatkan orang-orang yang tepat, orang-orang yang punya mentality untuk menghadapi pertandingan sebesar ini. Siapakah orang-orangnya? Saya tetap di 4-2-3-1 teman-teman, 4-2-3-1. Mohon maaf ini tidak ada di supporter lokal, tapi ini demi Indonesia lolos ke Piala Dunia. Kita harus memenangkan pertandingan melawan Irak. Siapapun di sini ini yang terbaik. Kiper tetap Martin Pas. Ini ya, tabel ya. Ini
Ini saya tampilkan line up-nya. Kipernya Martin Paes, tetap temboknya adalah Jesus dan Dix. Di kanan itu Walsh yang lebih bertahannya kuat daripada Yakob. Kirinya tetap James. Nah, Perdong sama Pelupesi ini dibutuhkan sebagai double pivot karena mereka punya work rate, tingkat kerja keras tinggi, dan Perdong itu punya akselerasi dan yang kuat, jadi bisa. Nah, Tom Hayers dimainkan dari pertama, di kirinya, di kanannya itu kita Jonathan, di kiri orangnya Mangun, dan di kanan itu ada Romeni. Mohon maaf teman-teman, saya tidak ada pemain lokal di sini. Bukannya saya tidak cinta pemain lokal kita, tapi nanti main di babak kedua saja kita mainkan Rizky Ridho menggantikan. Nanti mungkin kalau nanti kita udah unggul atau ada apa, kita tarik nanti James, kita tarik nanti Walsh, jadi kita main 3-4-3, bisa kita main 3-4-3 selanjutnya. Jadi sementara ini biarkanlah anak-anak diaspora ini, anak pemain keturunan ini bertempur untuk kita. Kalau saya seperti itu, inilah niatnya. Menurut teman-teman bagaimana? Dan saya sih punya harapan kita menang 2-0 ya. Kalau kita menang 2-0 berarti selisih gol kita itu adalah 1. Berarti 1 kan, 4 memasukkan 3-1. Nah, kalau kita menang 2-0, nanti Irak bisa menang 2-0 juga lawan Arab Saudi. Kita sama Irak yang lolos teman-teman. Kita sama Irak gitu. Jadi Arab minus 1, sedangkan Irak 2-0. Jadi kita masih punya kesempatan lolos secara otomatis. Nah, kalau Indonesia menang 2-0 lawan Irak dan Irak menang 2-0 lawan Arab Saudi, kita lolos secara langsung. Saya akan kasih uang rokok 10 orang pertama yang nebak pertandingan yang prediksinya sesuai. 10 orang pertama di sini. Oke, itu. Pokoknya kalau sudah menit ya nggak apa-apa lah. Jadi demi Indonesia kita bagi-bagi lah, gitu. Gimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman masih optimis terhadap timnas Indonesia? Kalau kalian masih optimis, kalian adalah orang yang sama dengan saya. Oke, terima kasih teman. Sampai ketemu lagi setelah Indonesia mengalahkan Irak.